Demi menyambungkan berbagai daerah di Papua, Kementerian PUPR terus menggebut pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 1098,33 km yang harus selesai pada 2024, meski harus menembus hutan dan membelah bukit. Berikut ini informasi selengkapnya. Pembangunan jalan perbatasan di Papua sepanjang 1098,33 km terus dikebut untuk diselesaikan. Hal ini merupakan upaya memperkuat teritorial perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus melanjutkan pembangunan jalan perbatasan di beberapa kawasan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Salah satunya pembangunan jalan perbatasan Papua sepanjang 1098,33 km. Pembangunan itu sebagai salah satu upaya untuk memperkuat teritorial perbatasan antara Republik Indonesia dan Papua Nugini. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan, jaringan jalan perbatasan merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Fungsinya, menurut Menteri Basuki, sebagai pertahanan dan keamanan negara dan mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan. Menteri Basuki menambahkan, tantangan dalam pembangunan jalan perbatasan di Papua adalah gangguan keamanan, kondisi alam yang masih berupa hutan, pegunungan, serta cuaca. Di samping itu, Menteri Basuki menjelaskan ada keterbatasan material konstruksi serta akses ke lokasi sulit dicapai, sehingga logistik dan tenaga kerja sulit didapat. Kerjaan dilakukan secara bertahap mengingat medan yang dilalui sangat berat karena harus melintasi pegunungan terjal, menembus hutan yang sangat sulit untuk para pekerja konstruksi dan mobilisasi alat kerja. Direktur Jenderal Bina Marga Hedi Rahadian mengatakan, pembangunan jalan perbatasan Papua terbagi menjadi 3 segmen. Segmen 1 Jayapura, Arso, Waris, Yeti dengan panjang 127,56 km. Lalu segmen 2 Yeti, Ubruk, Oksibil sepanjang 302,36 km. Dan segmen 3 Oksibil, Tanah Merah, Muting, Merauke sepanjang 668,41 km. Per 2023 ini, progres fisik pembangunan segmen 1 telah mencapai 100%. Sementara itu, segmen 2 sekitar 49,10% dan segmen 3 mencapai 87,02%. Sehingga total jalan perbatasan di Papua yang sudah terbangun sepanjang 944,44 km. Pelaksanaan pembangunan jalan perbatasan Papua pada segmen 1-3 dari periode tahun 2015 sampai 2022 dengan anggaran sebesar 1,283 triliun dan ditargetkan penyelesaian pembangunan secara bertahap dengan target kondisi jalan pada akhir 2024 adalah hutan sepanjang 146,79 km, jalan tanah sepanjang 181,86 km dan jalan aspal sepanjang 769,68 km. Selain memperkuat teritorial perbatasan antar negara, pembangunan jalan perbatasan Papua juga bertujuan untuk membuka isolasi dan memperlancar konektivitas pusat ekonomi wilayah, sehingga memudahkan transportasi barang dan manusia yang akan berdampak pada penurunan harga barang dan jasa di Papua, sehingga mengurangi kesenjangan antar wilayah di Indonesia. Pada 2023, pembangunan jalan perbatasan masih menjadi prioritas pemerintah. Kementerian PUPR menargetkan 3.707 km pembangunan jalan perbatasan di seluruh Indonesia, seperti di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
dapat selesai hingga akhir 2024. Adapun target kondisi konstruksi jalan perbatasan yaitu perkerasan aspal sepanjang 1.717,66 km, agregat 434,97 km, tanah 1.011 km, serta kemungkinan menyisakan 198,84 km berupa hutan. Presiden Joko Widodo menerangkan bahwa tanah Papua menjadi prioritas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang Indonesia sentris. Presiden menyebut bahwa pembangunan infrastruktur di Papua telah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Presiden pun mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengawal pembangunan di tanah Papua. Anggaran yang dikeluarkan dari pusat, provinsi, kabupaten, dan kota telah keluar sebesar 1,36 triliun. Sementara itu, anggota DPR Provinsi Papua Thomas Sondegau meminta pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk mengalokasikan anggaran pembukaan jalan Trans Papua yang menghubungkan Timika sampai Nabire. Rute ini akan menghubungkan 5 kabupaten sekaligus di Provinsi Papua Tengah yaitu Timika, Nabire, Dayai, Dogiai, dan Paniai, yang masih perlu pembukaan jalan sepanjang 56 km lagi dari distrik Kapiraya, Kabupaten Dayai menuju Nabire. Begitu akses ini bisa dibuka langsung tembus ke Nabire, maka wilayah Kabupaten Papua Tengah semua bisa terhubung. Adapun dukungan dari pemerintah pusat sangat diperlukan karena dengan pembukaan jalan ini, maka wilayah Papua Tengah sudah terhubungkan satu sama lain. Harapan tersebut sangat relevan mengingat Presiden Jokowi memiliki keinginan besar untuk membangun infrastruktur di Papua, utamanya jalan Trans Papua yang menghubungkan seluruh kabupaten di wilayah Papua. Dia berharap pemerintah pusat bisa segera mengalokasikan anggaran karena tidak mungkin berharap pada penganggaran di daerah Provinsi Papua Tengah. Sebagai wilayah DOP baru, Papua Tengah harus menggenjot pembangunan infrastruktur jalan sehingga semua kabupaten bisa terhubung satu sama lain. Mengingat ini pekerjaan besar, maka tentu saja butuh intervensi pemerintah pusat untuk mengerjakannya, tidak bisa di daerah saja. Itulah informasi terkini yang dapat saya sampaikan, semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.